Asal-usul Desa Sawahan Kabupaten Mojokerto. Pada zaman kejayaan Majapahit, ada seorang laki-laki yang tinggal di daerah yang masih berupa hutan lebat dan di sebelahnya terdapat sawah yang terbentang luas. Untuk menuju ke sawah harus melewati hutan tersebut. Hutan itu dikenal angker. Selain berhutan lebat, di daerah itu juga dihuni banyak makhluk halus yang suka mengganggu orang yang berlalu lalang di kawasan itu. Lelaki yang sudah lama tinggal di daerah itu bernama Kromo Diharjo. Dia adalah seorang lurah di daerah itu. Konon, dia putra dari Cuwo Adisumo yang tidak lain putra dari Ganjur di Kromo. Kromo Diharjo merasa tertarik untuk membuka hutan itu sebagai tempat pemukiman dan persawahan. Seorang diri, Kromo Diharjo membabat hutan, menebangi pepohonan, dan menebas semak-semak. Kegiatan Kromo Diharjo itu membuat semua makhluk halus yang bersarang di dalam hutan itu menjadi marah dan ingin membunuh Kromo Diharjo. Antara Kromo Diharjo dan makhluk halus terjadi pertarungan. Dengan kesaktian dan kekuatan yang dimilikinya, para makhluk halus itu dapat dikalahkan oleh Kromo Diharjo. Setelah Kromo Diharjo berhasil membuka hutan itu, banyak warga yang ingin bermukiman di daerah itu. Kromo Diharjo semakin dihormati dan disegani. Kromo Diharjo dianggap sebagai orang yang berjasa sekali kepada warganya. Nama Kromo Diharjo dikenal sebagai seorang tokoh persawahan telah menyebar kemana-mana, sehingga banyaklah orang yang datang kepadanya untuk berguru. Selain terkenal sebagai daerah pertanian, daerah Kromo Diharjo juga dikenal sebagai daerah persawahan karena terdapat sawah yang membentang sangat luas. Oleh karena itu, pada suatu kesempatan, Kromo Diharjo dan cucunya yang bernama Kiai Asyari mengumumkan kepada warganya bahwa daerah itu akan diberi nama Sawahan. Mulai saat itu, daerah itu bernama Sawahan. Desa Sawahan sekarang masuk Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Desa Sawahan merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah pemukiman seluas 20,5 hektar yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya karena saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak industri rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan Sawahan mempunyai potensi UKM dan pasaraya yang dapat menunjang perekonomian kelurahan apabila disertai sistem manajemen yang baik serta kepedulian pemerintah kelurahannya. Angka pertumbuhan penduduk bisa dibilang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat banyak tenaga kerja produktif yang siap dijadikan penunjang perekonomian kelurahan apabila diberi pengarahan dan wawasan yang maksimal terkait ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Sudah terjalinnya kerukunan beragama serta adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi banyak warga akan meningkatkan solidaritas antar elemen masyarakat. Adanya organisasi sosial di kelurahan sendiri cukup banyak seperti di bidang sosial dan keagamaan serta mempunyai potensi peminat partisipatif yang cukup signifikan dalam beberapa waktu ke depan. Kebudayaan di Kelurahan Sawahan ini masih terjaga dengan baik karena masyarakat di sini masih menjaga budaya sopan santun termasuk budaya rembuk atau rapat ketika dalam menyelesaikan permasalahan, budaya saling membantu dan gotong royong karena masyarakat di sini sudah memahami akan pentingnya saling tolong-menolong termasuk dalam kerja bakti, membangun sarana pendidikan, ibadah dan kesehatan. Di kelurahan ini terdapat Poskedes sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Di setiap RW serta RT juga terdapat Posyandu sebagai upaya penjaminan kesehatan anak-anak dan lansia. Untuk kegiatan ini juga meliputi senam ibu hamil dan senam lansia yang dilakukan pada setiap RW atau RT secara rutin.
Desa Sawan mempunyai sarana pendidikan formal yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan. Berikut data sarana pendidikan formal kelurahan yaitu 2 TK, 2 SD atau MI, 1 SMP atau MTS, 1 SMA atau SMK. Dari data di atas terlihat bahwa sarana yang mencukupi untuk menciptakan generasi yang produktif dan mempunyai etika keagamaan yang baik karena sudah adanya sekolah swasta yang berorientasi Islam. Masyarakat di Desa Sawan mayoritas adalah Muslim. Terdapat masjid serta musola di setiap kelurahannya. Selain itu, sudah berjalan pula beberapa kegiatan keagamaan di kelurahan ini, diantaranya Jam'iyah Dibak, Jam'iyah Khatmul Quran, Jam'iyah Tahlil dan Istighosah yang dirasa mampu meningkatkan keyakinan dan pengetahuan beragama serta menjalin kerukunan antar umat beragama. Sedangkan untuk kelompok usia belajar, kelurahan ini sudah mempunyai beberapa instansi pendidikan yang berorientasi Islam dan TPQ, sehingga pendidikan keagamaan sudah ditanamkan sedini mungkin dengan sarana yang cukup baik. Industri kecil kerupuk rengginang yang terdapat di Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto merupakan satu dari beberapa bidang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Intervensi pemerintahan dalam mengembangkan industri kecil sangat diperlukan mengingat hambatan terbesar industri ini adalah mahalnya bahan baku dan tidak adanya paguyuban yang bergerak di sektor ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam memberdayakan pengusaha rengginang adalah dengan memberikan bantuan alat penunjang produksi, kemudahan pengurusan perizinan, pelatihan keterampilan, serta pemasaran produk. Dalam pemberdayaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini secara positif sangat didukung karena merupakan pelestarian makanan tradisional banyak serta melimpahnya tenaga kerja. Hambatan dalam pengembangan usaha kerupuk rengginang adalah mahalnya harga bahan baku serta tidak adanya kelompok usaha atau paguyuban.